Tadi yang kelas sampaikan itu kan kalau kita mengingatkan itu kan bisa emosi. Ini bagaimana cara malah agar tidak tersinggung? Seperti apa, dokter? Itu pertanyaannya susah dijawab ya. Karena orang NPD itu anti kritik seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwasanya salah satu dari 9 gejala NPD adalah orang-orang NPD akan sensitif terhadap kritikan atau teguran. Jadi terus gimana dong kalau kita mau menasihati orang NPD? Cara yang paling efektif adalah dengan kita Selamat pagi, Sobat Merah Putih. Selamat datang dan selamat bergabung pada Live Medpok Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Senang sekali saya Satu Giatnya dapat menemani di Kampus Merah Putih Untak Surabaya. Di kesempatan kali ini tentunya kita bakalan ngobrol dengan topik yang seru tentang self-love atau self-obsess, mengenal gangguan kepribadian narsistik atau biasa yang lebih dikenal dengan sebutan NPD. Dengan Dr. Adinda Istantina, SPKJ, sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Namun sebelum itu teman-teman yang saat ini sudah mulai join dan menyimak live Instagram @kitauntaksurabaya, boleh diinformasikan ke teman, kerabat maupun keluarga untuk segera gabung di live kita hari ini. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung tetap stay tune karena kita bakalan bahas topik yang seru dan tentunya tetap berbasis ilmiah. Dengan Dr. Adinda Istantina, SPKJ. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas Wika. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat jiwa dan raga. Oke. Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu seorang dokter spesialis jiwa yang bakal bantu bedain yang mana sih mencintai diri sendiri yang sehat dan yang mana yang mulai berlebihan hingga sampai di titik gangguan kejiwaan. Oke, sebelum kita mulai, untuk sahabat Merah Putih yang ingin bertanya, feel free silahkan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Bisa melalui kolom segera dituliskan jika ada pertanyaan. Oke, mulai dari yang ringan-ringan dulu ya, dok ya. Boleh. Jadi teman-teman, sekarang kayaknya kita mulai sering atau dengar istilah self-love ya. Bahkan dibilang penting banget untuk jaga kesehatan mental. Tapi, kalau cinta diri sendiri itu terlalu berlebihan, kira-kira apa bisa berubah jadi hal yang nggak sehat? Atau jangan-jangan ada yang udah kelewat, tapi tetap dibenarkan demi mental health? Sebelum itu, mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling dasar dulu, dokter. Sebenarnya, dokter, apa itu Narcissistic Personality Disorder atau NPD, dokter? Oke, ya. Bisa saya jelaskan dulu ya, Mas Wika ya. Iya. Kalau teman-teman kan sekarang sudah pada viral nih ya, NPD, apalagi ada kasus artis ya yang lagi viral banget, orang-orangnya itu itu NPD tuh ininya NPD lah. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder atau bahasa Indonesianya gangguan kepribadian narsistik. Jadi gangguan kepribadian narsistik itu adalah gangguan mental di mana gangguan tersebut dapat menyebabkan seseorang itu memiliki perasaan superioritas atau kalau dalam istilah psikiatrisnya itu grandios ya. Perasaan grandios yang berlebihan, lalu haus akan validasi atau pujian dan cenderung memiliki sifat suka meremehkan orang lain. Seperti itu. Jadi gangguan kepribadian narsistik biasanya ditandai dengan 3 gejala utama. Oke, dokter. Boleh dibantu lurusin dulu ya, dokter ya. Sebenarnya self-love itu sehat sampai titik mana sih? Dan kapan mulai jadi ada tanda-tanda gangguan seperti NPD? Seperti itu. Kita pilih satu-satu dulu ya. Iya. Jadi definisi dari self-love itu adalah penerimaan diri. Jadi rasa mencintai dengan mengimplementasikan, menghargai diri sendiri, menghargai apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari diri kita sendiri dengan cara merawat diri, mulai dari merawat diri dari segi jasmani maupun dari mental, tanpa berlebihan seperti itu. Nah, kapan self-love itu sehat? Self-love sehat itu jika kita sebagai pribadi bisa mengetahui batasan
apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita, dan bagaimana kita bisa merawat diri kita dalam batas yang normal dan bisa bersikap ke orang lain dengan memiliki rasa empati sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Seperti itu self love yang sehat ya. Oke, jadi menarik banget ya dok ya. Jadi kita harus juga bisa menilai diri kita sendiri itu seperti apa ya dok ya. Jadi berarti benar NPD itu memang lebih dari sekedar keinginan tampil ya dokter ya? Lebih. Nah, biasanya gejala awalnya itu muncul tanda-tanda seperti apa sih dok? Dan khususnya kalau kita lihat kan di anak muda sekarang itu seperti apa? Ya. Mungkin kalau untuk tanda-tanda awalnya yaitu ada 3 yang seperti saya sampaikan tadi, yang mungkin teman-teman bisa mulai curiga nih, ih kok temanku seperti ini ya, itu apa aja sih ya? Biasanya 3 hal yang paling gampang kita kenali. Yang pertama, dia haus banget akan validasi atau haus akan pujian. Dia seneng banget kalau dipuji, dan dia merasa tidak nyaman kalau dia tidak dipuji oleh orang. Jadi dia melakukan sesuatu itu berharap pujian, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia memiliki rasa percaya diri yang berlebih. Jadi seolah-olah semua itu dia yang paling baik, seolah-olah dia yang paling unggul. Lalu yang ketiga yang paling sering kita lihat adalah orang NPD itu tanda awalnya memiliki kecenderungan untuk meremehkan orang lain. Jadi bagi dia orang lain itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Itu tanda-tanda awal yang bisa kita kenali ya. Kalau dari anak-anak muda biasanya bisa kita lihat dari perilakunya dia dalam bermedia sosial. Anak-anak muda sekarang siapa sih yang nggak bermain media sosial? Ada nggak ya? Ada sih ya. Semuanya main sih ya. Kita bisa melihat kecurigaan ada nggak sih anak ini NPD atau tidak, itu dari perilakunya dia dalam bermedia sosial. Seperti dimana dalam dia menampilkan dirinya itu berlebihan, atau bisa jadi kita bisa melihat dari postingan-postingan IG-nya ya, seperti IG, Facebook, apalagi nih ya, X gitu ya, atau TikTok mungkin ya, yang terlalu banyak difilter atau terlalu banyak perilaku-perilaku yang berlebihan dalam memposting postingan-postingan di media sosialnya. Dan saat dia bermain medsos itu dia selalu meminta untuk validasi dari teman-temannya atau dari keluarga terdekat. Dan jika dia tidak mendapatkan validasi itu, dia merasa kecewa, merasa sakit hati, bahkan dia mungkin melakukan hal-hal yang cenderung manipulatif dan eksploitasi. Gitu. Jadi memang di era sosial media sekarang itu kan setiap orang itu punya panggungnya sendiri ya dokter ya. Namun menurut dokter, apakah tren medsos itu bisa bikin kecenderungan untuk menjadi narsistik? Untuk orang yang normal bisa jadi narsis gitu? Ya, bisa banget sih. Bisa banget, karena kan medsos ini merupakan sarana validasi instan ya, yang bisa banget dimanipulasi, yang bahkan orang lain tidak tahu hal yang sesungguhnya terjadi pada orang itu. Misal nih Mas Wika, atau saya deh, kalau Mas Wika kan bodinya udah slim ya, udah ideal gitu ya. Misal kayak saya nih, saya kan seperti ini, sehat gitu ya, bodinya sehat dan subur gitu. Tapi saya bisa aja nih dengan, misal kalau saya punya NPD, saya punya perilaku NPD, bisa saja saya memposting foto saya dengan saya filter sedemikian rupa, saya buat foto saya langsing, putih dan lain sebagainya. Kan banyak ya sekarang aplikasi-aplikasi kamera yang bisa memanipulasi penampilan kita yang sesungguhnya menjadi penampilan yang lebih cantik, penampilan yang tidak seperti adanya kita. Nah, biasanya dengan postingan-postingan seperti itu yang kita harapkan adalah validasi yang positif tapi cenderung berlebihan. Nah, medsos itu kan bisa jadi sarana validasi instan yang mudah sekali dimanipulatif, di mana orang lain yang menikmati kadang tidak tahu yang terjadi sebenarnya apa. Dan hal itulah yang memicu akhirnya kita selalu ingin dipuji, akhirnya muncullah rasa atau gen-gen awal dari narsistik seperti itu. Berarti betul ya dok ya, bahwa salah satunya sosial media itu dapat pemicu menjadi seorang mengalami NPD. Tapi kalau kita bukan penyebab ya.
pemicu ya dokter ya. Pemicu. Cetus lah. Kira-kira dokter, penyebabnya kalau kita bilang penyebab seseorang mengalami NPD itu seperti apa? Apa penyebab? Kalau penyebabnya banyak ya, multifaktor ya. Memang secara khusus sampai saat ini sih idiopatik. Kalau dalam kedokteran tuh idiopatik tuh penyebabnya tidak dipastikan secara tepat ya. Tapi memang ada beberapa teori yang menyatakan bahwasannya NPD ini disebabkan oleh multifaktor ya. Yang pertama adalah faktor biologi, faktor neurobiologi otak. Jadi ada teori yang mengatakan NPD ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan neurotransmitter atau struktur kimia otak kita. Yang pertama. Lalu yang kedua bisa juga karena adanya penurunan volume anatomi otak kita yang mengatur pusat rasa empati, rasa perhatian, dan regulasi dan pemrosesan pusat regulasi emosi. Lalu yang faktor yang berikutnya selain faktor neurobiologi juga bisa karena faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi jangan salah, NPD ini bisa diturunkan. Berarti bisa sejak lahir dari Pak? Diturunkan dari orang tuanya atau kakeknya atau neneknya. Iya bisa. Kalau munculnya dari lahir enggak, cuman bisa diturunkan dari atasnya. Jadi misalnya si orang NPD ini punya orang tua yang juga menderita NPD atau mungkin kakeknya. Seperti itu. Lalu penyebab yang tersering terjadi adalah karena pola asuh yang tidak tepat dari orang tua. Pola asuh yang seperti apa? Pola asuh yang pertama, terlalu sering mendapatkan pujian dan terlalu sering dimanja yang berlebihan oleh orang tua. Karena anak yang sering mendapatkan pujian atau sering mendapatkan perlakuan manja yang berlebihan tidak mengajarkan anak tersebut untuk bisa bertanggung jawab terhadap sesuatu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang tua yang sering memberikan penekanan atau tuntutan lebih kepada anak-anaknya tanpa diberi dasar yang pasti tuntutan itu untuk apa. Seperti itu. Lalu bisa juga karena pola asuh yang terlalu menelantarkan. Jadi mungkin jadi perhatian untuk orang tua yang terlalu sibuk, mungkin ya terlalu sibuk di luar sana, terlalu asik bekerja, terlalu asik berkarir, sehingga anak-anaknya tidak diasuh dengan bonding yang tepat, bonding yang cukup. Di akhirnya anak-anak tersebut mencari jati dirinya sendiri dengan cara mungkin yang paling gampang ya dengan validasi medsos tadi ya, karena kan namanya anak itu butuh pujian dalam jumlah yang terbatas ya, butuh penghargaan yang sesuai. Tapi karena dia tidak mendapatkan itu dari orang tuanya yang terlalu sibuk di luar, akhirnya dia mendapatkan validasi tersebut dari medsos tanpa batasan yang jelas itu. Dan bisa juga karena pola asuh yang terlalu keras terhadap anak. Seperti itu. Itu yang paling sering terjadi. Faktor lingkungan itu sangat berpengaruh ya dokter ya. Lebih ke pola asuh. Pola asuh. Iya, pola asuh orang tua. Mungkin bisa kita lihat dari kalau teman-teman ada yang melihat drama series ya, suka melihat drama series, bisa tuh dilihat dari drama series yang lagi viral juga nih sekarang di WTV ya, Cinta Mati. Nah itu menceritakan tentang NPD juga salah satunya. Baik, terima kasih dokter. Dan kira-kira dokter, apakah seseorang yang mengidap NPD itu menyadari bahwa dirinya itu sebenarnya itu NPD seperti itu? Sebagian besar nggak menyadari sih, ya karena mereka menganggapnya orang lain yang bersalah, orang lain yang bermasalah, seperti itu. Karena di diri atau di pikirannya orang NPD itu kan dia yang selalu benar. Oh ya, tadi gejalanya sudah saya sebut belum ya? Belum ya, perlu saya sampaikan gejala ya. Jadi kenapa sih orang NPD itu rata-rata tidak menyadari dirinya NPD? Karena di gejala utama dari orang NPD karena dia selalu merasa benar. Dia menganggap orang lain yang salah. Dia menganggap orang lain yang bermasalah. Nah, kalau dari gejalanya sendiri berdasarkan DSM-5 atau berdasarkan kriteria diagnosa internasional psikiatri itu ada 9 sebetulnya gejala utamanya, tapi bisa kita tegakkan suatu
gangguan kepribadian narsistik jika ada 5 dari 9 gejala tersebut. Yang pertama adalah rasa percaya diri yang berlebihan. Dia terlalu melebih-lebihkan prestasinya, bakatnya, ke pencapaian-pencapaiannya, padahal sebetulnya prestasinya tidak sepadan dengan apa yang dia lebih-lebihkan itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebutuhan akan pujian atau haus akan validasi yang berlebihan. Lalu yang ketiga itu dia memiliki rasa berhak untuk diistimewakan dan dilebihkan daripada orang lain. Yang keempat, dia memiliki fantasi terhadap prestasi, kesuksesan, keberhasilan, kecintaan, dan kekayaan. Tuh. Lalu yang kelima yang kelima dia memiliki rasa empati yang sangat kurang, di mana dia tidak bisa menghargai orang lain, dia tidak bisa mengakui orang lain memiliki sesuatu yang lebih daripada dia. Lalu yang keenam, dia cenderung iri terhadap orang lain atau menganggap orang lain yang iri terhadap dirinya. Seperti itu. Jadi lebih ke arah manipulatif ya. Dia yang salah tapi dia menganggap orang lain yang menyebabkan permasalahan itu. Dan yang ke-8, orang NPD itu cenderung sombong, cenderung angkuh. Seperti itu. Lalu yang terakhir, yang ke-9, dia selalu meminta dirinya itu untuk selalu benar intinya. Dalam kondisi apapun di mana dia salah, dia tidak akan pernah merasa salah dan dia akan menyalahkan orang lain untuk membenarkan apa yang dia. Menarik banget ya dokter ya. Jadi banyak gejalanya ya. Kan tadi juga ngomongin gejala ya dokter. Lalu satu lagi, dia sensitif terhadap kritikan. Jadi dia anti kritik ya. Anti kritik. Jadi kalau ada orang yang mengkritik atau menegur, dia akan cenderung marah atau emosinya meluap-luap. Itu gejala-gejalanya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal gangguan kepribadian ya dokter ya, kita kan tahu ada juga bidang psikologi ya dokter ya. Kalau dibandingkan psikiatri sama psikiater kan sama-sama bahas ini ya dokter ya, NPD gitu kan. Tapi sebenarnya itu kalau kita bicara soal NPD, apa sih yang membedakan pendekatan di mata psikolog dan psikiater? Oke. Sebetulnya kita bisa biasanya kita dengan teman-teman psikolog bekerja sama ya dalam mengintervensi pasien-pasien NPD. Cuman kalau kita ditanya masalah pendekatan, kalau untuk teman-teman psikolog, pendekatannya cenderung ke arah assessment dan counseling. Jadi pemberian counseling, melakukan assessment awal, dan bisa juga sih intervensi psikoterapi sederhana seperti CBT, psikoterapi CBT. Namun kalau untuk psikiater biasanya pendekatannya kita lebih cenderung selain assessment lanjutan, kita juga akan melakukan intervensi psikoterapi yang lebih kompleks. Selain itu kita juga dapat menilai kondisi-kondisi medis lain yang menyertai. Kenapa? Karena pada pasien-pasien NPD itu biasanya ada gangguan komorbid yang menyertai seperti gangguan kecemasan, gangguan depresi. Nah, itu yang akan kita kelola oleh kami, seorang psikiater, dan kami akan memberikan terapi farmakologi atau terapi obat-obatan yang itu tidak bisa dilakukan oleh teman-teman psikolog. Seperti itu. Kami juga bisa melakukan intervensi psikoterapi yang lebih kompleks seperti psikoterapi DBT atau dialektikal behavior therapy dan psikoterapi psikodinamik, di mana kedua psikoterapi ini adalah psikoterapi yang paling efektif untuk mengelola pasien-pasien dengan NPD. Seperti itu. Nah, kira-kira dokter, apakah pasien NPD itu bisa disembuhin nggak sih dok? Apa cuma berkurang saja tapi tetap NPD? Gimana dokter? Kalau disembuhkan 100% itu kayak sampai detik ini ya belum ada penelitian menyatakan NPD itu bisa disembuhkan 100%. Tapi kalau kita kelola atau kita manage untuk menjadi pulih sekian persen itu bisa. Seperti itu sih. Itu karena memang NPD ini kan bagian dari ciri kepribadian narsistik seseorang. Nah, kapan menjadi NPD atau menjadi gangguan? Jika ciri kepribadian narsistik tersebut sudah mengganggu orang lain dan mengganggu diri sendiri. Seperti itu.
Lalu NPD-nya itu kira-kira bisa kambuh tuh kapan? Sumpama sudah menjalani proses terapi kayak gitu kan. Dan dia kambuhnya lagi itu kapan tuh? Kambuhnya lagi jika dia tidak bisa eh, mengatur pola pikirnya dia. Jika dia mendapatkan pemicu dari orang lain seperti yang tadi saya maksud di awal ya, mulai dari medsos, terus haus validasinya itu tidak divalidasi balik oleh orang lain, terus pencapaiannya dia tidak dihargai, atau kesalahan yang dia lakukan itu dikritik dengan cara yang tidak tepat, itu akan menjadi pemicu kekambuhan terjadinya narsistik lagi, NPD lagi. NPD lagi. Nah, gimana dok? Semisalnya ya, kalau ternyata orang yang kita sayang, seperti mungkin sahabat maupun keluarga, itu punya kecenderungan NPD, itu seperti apa dok? Ya, memang sih capek ya biasanya ya kalau kita sebagai keluarga yang memiliki saudara NPD itu biasanya lebih ke arah capek secara emosional, stres, bahkan bisa jadi si apa pendamping orang-orang NPD ini itu mengalami suatu depresi. Nah, bagaimana sih teman-teman yang mungkin saudaranya atau bahkan mungkin orang tuanya atau sahabat dekatnya mengalami NPD, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama kita harus tetapkan batasan yang jelas. Terkadang kita harus membuat suatu boundaries, tahu ya boundaries ya, suatu penjaga jarak sedikit terhadap teman-teman kita yang NPD. Itu kita harus bisa memberikan boundaries atau batasan yang jelas dalam kondisi-kondisi tertentu. Lalu yang kedua, kita harus bisa memperlakukan teman-teman NPD kita sewajarnya. Jadi kalau kan terlihat nih kapan dia butuh validasi, kapan dia butuh pujian, kita berikan saja validasi itu secukupnya dan seperlunya. Jangan berlebihan, karena kalau berlebihan kita akan memperparah NPD-nya. Dan yang ketiga, kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri dengan menjaga jarak atau ya boundaries tadi ya ke teman-teman yang NPD tadi, dan lebih mengatur kata-kata kita, emosi kita saat mungkin si teman NPD kita merasa meremehkan kita atau menyalahkan diri kita. Jadi jangan sampai kepancing emosi sama orang-orang NPD. Oke, ini baik dokter. Ini dokter, kira-kira kalau memungkinkan nggak dokter seorang yang penderita NPD itu memiliki pasangan, mengingatkan banyak seperti sifatnya yang egois, yang terlalu arogan, ya gitu. Itu kan biasanya sifat-sifat yang dihindari orang lain. Gitu. Memungkinkan nggak untuk memiliki pasangan? Kalau memungkinkan ya sangat memungkinkan sekali ya. Tapi memang yang jadi pasangannya di awal harus tahu dulu saat proses pengenalan, harus tahu tentang NPD-nya si calon pasangannya tersebut, dan harus paham betul bagaimana memberikan treatment atau nge-treat pasangannya yang NPD tersebut. Jika memang pasangan ini dibawa sampai ke ranah pernikahan ya, alangkah baiknya mereka berkonsultasi terlebih dahulu kepada profesional yang bisa membantu pasangan ini untuk saling memahami dalam menjalani pernikahannya nanti. Karena memang tidak gampang menghadapi orang NPD itu, sangat tidak mudah seperti itu selama kita tidak tahu formulanya. Jika kita tahu formulanya, akan bisa lebih win-win, bisa menemukan win-win solution yang lebih menyenangkan. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang berpasangan dengan NPD, teman-teman yang cenderung sabarnya sudah di taraf dewa ya, so itu tingkat kesabarannya tanpa batas. Nah, seperti itu. Oke, dokter. Kira-kira dokter, selama ini apakah kalau dilihat penderita NPD itu semakin meningkat tiap tahunnya atau semakin berkurang? Mengingatkan kalau kita singgung tadi ya dokter ya, itu ada dampak dari sosial media juga gitu ya. Iya. Nah itu bagaimana dokter? Kalau trennya nih ya dari tahun ke tahun memang semakin meningkat sih ya, apalagi sekarang medsos sudah sebegitu membabi butanya ya kebutuhan remaja, apalagi sekarang
medsos itu tidak hanya tersentuh oleh orang-orang yang usianya dewasa muda, tapi kalangan remaja, bahkan kalangan anak-anak pun itu sudah tidak bisa lepas lagi dari medsos. Nah, jika pola asuh orang tuanya tidak bisa memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan medsos, ya akan memungkinkan sekali atau memicu sekali terjadinya atau memperparah seseorang yang memang sudah memiliki ciri kepribadian narsistik jatuh ke gangguan kepribadian narsistik. Baik, jadi tiap tahun pada akhirnya bertambah ya dokter ya? Iya, karena memang itu tadi pengaruh medsos yang sangat masif ya. Iya. Ditambah lagi kebutuhan dokter di Indonesia itu juga terus meningkat ya dokter ya? Betul. Baik, ini ada pertanyaan nih dokter. Oke. Dari Supangat Budianto tentang mengenali diri. Pertanyaannya, untuk bisa merefleksi pribadi tentang perasaan keistimewaan bahkan kebutuhan akan pujian bagaimana ya? Seperti apa dokter? Oke, mungkin pertama-tama kita bisa membuat SWOT ya. Bapak Supangat. Terima kasih Bapak Supangat atas pertanyaannya. Izin saya jawab ya. Yang pertama mungkin kita bisa membuat SWOT, dan ini juga tips juga untuk teman-teman dalam mempraktekkan self love tadi ya. Jadi yang pertama dalam mempraktekkan self love serta memanage pujian itu kita harus membuat suatu formula SWOT terhadap diri kita sendiri. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya SWOT itu apa ya? Atau perlu saya jelaskan ya Mas? Mungkin garis besarnya. Oke, SWOT itu singkatan dari strength, S-nya itu strength atau kekuatan kita atau kelebihan kita. W atau W itu adalah weakness atau kelemahan atau kekurangan dari diri kita. Kita list tuh. Jadi kita list mulai dari strength kita apa, kelebihan kita apa, lalu kita list juga kelemahan kita apa, kekurangan kita apa. Lalu yang kedua adalah O, opportunity. Jadi opportunity ini adalah peluang-peluang apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengupgrade potensi dari kelebihan-kelebihan yang kita punya. Jadi dari situ kita bisa tahu tuh batasan kita apa. Kelebihan kita misal, Mas, seperti ini kita kasih contoh ya, Mas Wika public speakingnya bagus. Oh, berarti dengan public speaking yang bagus, opportunity yang bisa dia lakukan, oh nanti kalau aku sudah lulus kuliah, aku bekerja, aku bisa mengambil pekerjaan yang berhubungan dengan public speaking. Jadi kita tahu batasannya. Kalau kita tahu kelebihan kita apa dan peluang yang bisa kita lakukan apa. Kalau kita nggak tahu kelebihan kita apa dan kita juga tidak tahu kekurangan kita, yang ada kita bisa kebablasan. Akhirnya kita cenderung melebih-lebihkan apa yang kita miliki, tapi tidak memperhatikan kekurangan yang juga kita miliki. Lalu yang terakhir adalah T, treatment, atau apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kekurangan yang kita miliki. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga harus bisa menetapkan batas-batas dari diri kita. Apa saja yang bisa kita lakukan dan apa saja yang tidak bisa kita lakukan. Karena lagi-lagi kita harus menyadari kita adalah seorang manusia yang tidak sempurna. Kita manusia yang juga memiliki keterbatasan. Dari situ kita bisa, kalau kita sudah merangkai SWOT, kita juga sudah memiliki batasan-batasan apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan, kita bisa lebih mengerem terhadap kebutuhan pujian yang sebetulnya tidak boleh sampai berlebihan. Mungkin ada yang mau ditanya. Dengan analisis SWOT itu tadi ya dokter ya? Iya, analisis SWOT terhadap diri sendiri. Itu penting sekali, biar kita tahu batasan kita sampai mana. Dan SWOT itu bisa ditaruh di rumah, atau mungkin kalau sekarang kan HP kita sudah canggih semua ya, sudah banyak aplikasi-aplikasi pihak ketiga, itu bisa kita taruh di HP kita, dan mungkin bisa kita jadikan wallpaper kali ya, biar kita jadi terus ya, iya, kita bisa ngerem saat kita kepengen dipuji, padahal sebetulnya apa yang kita capai tidak setinggi yang sebetulnya kita harapkan. Nah, itu kita bisa ngerem dengan lihat, oh iya ya, saya seperti ini, batasan saya seperti ini. Baik dokter, itu tadi tentang solusinya yaitu menggunakan analisis SWOT. Baik, mungkin dari sahabat Merah Putih yang ingin bertanya langsung saja bisa taruh pertanyaan, tuliskan pertanyaan di kolom komentar.
Oke, sekedar informasi saja buat sahabat Merah Putih yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang UNTAD Surabaya, khususnya pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Kedokteran UNTAD Surabaya, bisa langsung kalian kontak ke nomor 0811 300 1716. Saya ulangi, 0811 300 1716. Atau bisa langsung datang ke Jalan Semula Waru nomor 45 Surabaya di Gedung RI Sungkoyono, lantai 1 UNTAD Surabaya. Wah, sepertinya ini udah banyak yang bertanya nih dokter. Oke, boleh. Dari ACH Krisna, pertanyaannya, izin bertanya dok, kalau seseorang sadar dirinya punya kecenderungan narsistik, apa langkah awal paling realistis untuk mulai berubah? Seperti apa dokter? Oke, kalau seseorang tersebut memiliki kecenderungan untuk narsistik, langkah awal yang harus dilakukan sebetulnya sama seperti yang pertanyaan pertama tadi ya. Iya. Jangan lupa kita kembali lagi untuk melihat SWOT kita. Kita melihat kembali kekurangan kita apa. Kalau sudah memiliki kecenderungan narsistik, berarti kan dia merasa dirinya paling baik, dirinya butuh untuk mendapatkan validasi lebih dari orang lain. Nah, kalau sudah merasa seperti itu, kita harus kembali lagi. Oh iya, kita ini ternyata manusia yang tidak sempurna. Kita ini makhluk yang tidak. Kalau makhluk kita paling sempurna ya. Tapi kalau untuk manusia kita adalah tidak memiliki ketidaksempurnaan. Jadi kita harus melihat lagi. Oh ya, ternyata kekurangan kita apa? Kita kembali melihat list SWOT kita di bagian weakness kita, di bagian kekurangan kita. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kekurangan. Jadi kita lihat dulu kekurangan kita apa. Oh, dari setelah kita melihat kekurangan kita afirmasi ke dalam otak kita ya, ke dalam otak dan pikiran kita. Oh, ternyata di balik kelebihan yang saya miliki, di balik pencapaian-pencapaian prestasi yang saya miliki, saya juga memiliki kekurangan. Yang kapanpun kekurangan ini bisa membuat kita juga berada di posisi bawah. Karena tidak selamanya kita berada di posisi atas. Seperti itu. Jadi menyadarkan diri kita sendiri dengan memberikan afirmasi yang positif bahwa sebetulnya selain memiliki pencapaian-pencapaian yang positif, kita juga memiliki keterbatasan yang itu tidak bisa kita elakkan. Seperti itu. Mungkin itu yang pertama. Lalu langkah yang kedua, kalau kita merasa dengan narsistik kita sudah mengganggu orang lain, mungkin kita harus ketemu profesional sih. Seperti itu, bisa ketemu dengan teman-teman psikolog atau bisa juga ketemu dengan kami, teman-teman dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Jadi balik lagi ke analisis SWOT itu juga menjadi salah satu ya dokter ya untuk menghindar dari gangguan kepribadian ya dokter ya. Iya, NPD ya. Dan lebih mengenal diri sendiri seperti itu ya dokter. Oh. Baik, ini langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Nugi Ramadan. Izin bertanya dok, kalau saya lihat konten-konten akhir-akhir ini, self-love itu sering dibahas. Tapi kenapa jarang dibarengin dengan edukasi tentang resiko terlalu cinta atau percaya diri? Oke. Ya, itu memang tergantung si konten kreatornya. Tapi bisa jadi tergantung perspektif dari kita penikmatnya. Seperti itu. Kadang konten kreator ini membuat suatu konten itu untuk memberikan manfaat dan mengajarkan ke orang lain untuk lebih menghargai diri kita sendiri. Bukan berarti menghargai diri kita sendiri itu mencintai berlebihan. Karena bagaimanapun juga diri kita pribadi ini isinya bukan hanya tentang kelebihan-kelebihan saja, bukan hanya tentang pencapaian-pencapaian saja, tapi di dalam diri kita sendiri ini kita juga memiliki kekurangan, kita juga memiliki keterbatasan, kita juga memiliki atau bisa melakukan kesalahan. Nah, mungkin itu yang kurang di-exposure oleh para content creator yang membahas tentang self-love. Padahal self-love itu kan dari awal, definisi secara generalnya adalah suatu tindakan penerimaan diri. Penerimaan diri baik itu mulai dari kelebihan kita, kekurangan kita, dan bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita baik dari jasmani maupun rohani untuk menjaga keestabilisan diri kita sendiri, seperti itu. Nah, definisi dari self-love kan sebetulnya itu ya. Iya. Suatu tindakan atau suatu proses untuk
membiasakan penerimaan diri terhadap apa yang kita miliki, kekurangan dan kelebihan yang kita punya, seperti itu. Jadi bukan hanya kelebihan saja yang di exposure, tapi kekurangannya pun kita juga harus menyadari seperti itu. Nah, mungkin yang perlu kita evaluasi, kita harus lebih banyak memfilter sih konten-konten mana yang selebihnya itu murni hanya memperbesar kecintaan diri yang berlebih atau cenderung yang salah, atau konten-konten yang memang mengajarkan self love yang sesungguhnya. Berarti balik ke diri kita sendiri, bagaimana kita memfilter postingan-postingan yang tentunya bisa berdampak untuk diri kita sendiri ya, Dok ya. Ya, dan lagi-lagi kita sebagai manusia, terutama teman-teman remaja ya, yang memang dalam memahami logika atau dinamika kehidupan itu masih belum sematang teman-teman yang sudah dewasa muda ya. Seperti itu, bahwasanya perlu kita highlight ya, perlu kita underline, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Jadi tidak ada satupun manusia yang selalu di atas atau selalu mendapatkan pencapaian prestasi-prestasi, tapi manusia juga ada salahnya, ada batasnya, bahkan ada masa-masa di bawah atau masa-masa jatuh, dan kadang itu yang tidak diketahui oleh teman-teman kita yang masih masuk masa remaja. Nah, jadi sering banget ya, mungkin dalam melihat konten-konten di YouTube mungkin atau di IG, itu yang sering dilihat kan ya, lagi-lagi tadi karena sosial media itu tidak bisa kita controlling. Yang bisa mengkontrol adalah diri kita sendiri. Kita nggak tahu nih yang disampaikan di YouTube itu benar atau tidak, tapi yang jelas dengan pemahaman kita terhadap setiap manusia itu memiliki keterbatasan, setiap sesuatu itu ada susah, ada senang, ada sukses, ada gagal. Kalau kita menyadari itu, kita nggak mungkin langsung percaya, karena banyak sekali ya sekarang YouTube yang bersifat flexing ya, itu yang kadang kan nggak disadari oleh teman-teman remaja yang baru mulai asik dengan sosmed. Padahal apa yang ditampilkan oleh teman-teman flexor atau teman-teman yang flexing itu sebetulnya hanya sesuatu yang maya, sesuatu yang tidak nyata, karena dia hanya memamerkan benda orang lain. Biasanya kan kalau flexing itu tidak sepenuhnya yang dia pamerkan adalah barangnya sendiri, tapi konten aja. Nah, karena dia butuh validasi orang lain bahwasanya dia orang yang sukses, dia orang yang sudah punya pencapaian tinggi, padahal aslinya tidak seperti itu. Gitu. Prestasi yang ternyata dia miliki tidak sepadan dengan apa yang ditampilkan di IG, dan itu sudah kita ketahui bersama. Kita yang sudah dewasa muda ya. Nah, tapi yang teman-teman remaja kan kadang tidak bisa memilah-milih mana konten yang memang benar-benar real, mana yang cenderung ke arah fake, atau ya itu tadi yang hanya meminta validasi kebablasan, ya bukan validasi yang sewajarnya ya. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya, Dokter. Dari masih banyak ya. Izat Trafi _00. Apakah NPD bisa muncul bersamaan dengan gangguan mental lain, Dokter? Oh ya, bisa banget. Nah, tadi pertanyaan yang dari Mas Vika, pendekatan dari apa bedanya pendekatan psikolog dan psikiater terhadap NPD ya. Nah, kalau ini sudah masuk ke ranahnya psikiater ya. Kalau kira-kira bisa nggak NPD itu diikuti oleh dengan gangguan mental yang lain? Bisa banget. Kenapa? Karena NPD ini biasanya memang tidak berdiri sendiri. Dalam dunia psikiatri itu, untuk mendiagnosa sesuatu kita ada namanya sistem aksis seperti itu. Jadi ada aksis 1, aksis 2, itu dalam menegakkan diagnosa ya. Ada aksis 3, aksis 4, aksis 5. Aksis 1 itu biasanya berisi tentang gangguan mental yang saat ini sedang dialami. Nah, sedangkan aksis 2 itu isinya adalah gangguan kepribadian yang mengikuti. Nah, jadi biasanya memang gangguan kepribadian ini munculnya atau ketahuannya itu tidak dari awal. Ketahuannya karena tadi tidak semua orang yang memiliki gangguan kepribadian itu menyadari kalau dirinya mengalami gangguan kepribadian, dan biasanya si pasien itu datang tidak dengan keluhan dari gangguan kepribadiannya,
tapi datang dengan keluhan-keluhan dari bagian gejala gangguan mental yang lain, seperti misalnya gangguan kecemasan, gangguan depresi. Nah, baru setelah beberapa kali pertemuan nih, beberapa kali wawancara psikiatri, baru ketahuan, oh ternyata ini bagian dari gangguan kepribadiannya, seperti itu. Jadi gangguan kepribadian itu bisa diikuti oleh gangguan mental yang lain, atau gangguan mental yang lain ini bagian dari gejala gangguan kepribadian itu sendiri. Seperti itu. Karena mengapa kok gangguan kepribadian ini baru disadari setelah dewasa? Karena memang secara ilmu psikiatri, gangguan kepribadian itu baru bisa ditegakkan setelah seorang manusia tuh usianya 18 tahun. Atau setelah dinyatakan dia adalah seorang yang dewasa. Kalau anak-anak itu kan sekarang menurut WHO, berdasarkan organisasi kesehatan dunia, anak-anak itu 18 tahun ke bawah. Sedangkan anak dan remaja ya, itu 18 tahun ke bawah. Sedangkan 18 tahun ke atas adalah manusia dewasa. Nah, gangguan kepribadian ini baru bisa ditegakkan setelah usia 18 tahun. Jadi sangat masuk akal sekali jika gangguan kepribadian NPD ini atau gangguan kepribadian narsistik ini diikuti dengan gangguan-gangguan mental yang lain seperti cemas dan depresi. Hubungannya seperti ini. Orang NPD kan dia selalu haus validasi. Dia selalu menginginkan untuk dipuji oleh orang lain. Nah, jika dia tidak mendapatkan cukup validasi seperti yang diharapkan, pasti dia akan mengalami kecemasan. Dia akan mengalami suatu hal yang membuat dia overthinking. Kenapa ya orang ini kok nggak muji saya ya? Apa yang salah pada saya ya? Kenapa sih kok orang ini nggak menghargai apa yang saya lakukan? Nah, jadi overthinking terus akhirnya. Overthinking ini kan bagian dari gejala kecemasan. Seperti itu. Nah, kalau orang yang sudah cemas, dia nggak mendapatkan validasi, terus dia dia sudah merasa dirinya paling baik, terus dia dikritik, dia nggak terima, akhirnya dia mengalami suatu episode depresi. Seperti itu. Jadi nyambung. Oh, itu adalah hal lain yang depresinya itu adalah penyakit lain itu ya. Gangguan lain yang menyertai gejala dari NPD itu sendiri. Langsung saja kita beralih ke pertanyaannya selanjutnya, Dokter. Oke. Dari Virgan_Zen. Saya pikir Virgon. Beda. Bagaimana cara terbaik untuk mengingatkan atau mengkritik teman yang menderita NPD tanpa membuatnya tersinggung, Dokter? Tadi yang telah sampaikan itu kan kalau kita mengingatkan itu kan bisa emosi. Ini bagaimana cara malah agar tidak tersinggung? Seperti apa, Dokter? Itu pertanyaannya susah dijawab ya. Karena orang NPD itu anti kritik seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwasanya salah satu dari 9 gejala NPD adalah orang-orang NPD akan sensitif terhadap kritikan atau teguran. Jadi terus gimana dong kalau kita mau menasihati orang NPD? Cara yang paling efektif adalah dengan kita mencontohkan. Dengan kita memberi contoh dan kita memaparkan diri kita dengan si NPD itu dengan waktu yang intens, tapi tidak dengan menegur atau dengan tidak berkata-kata, tapi dengan kita memberikan contoh sikap seperti itu. Jadi kalau dia melihat kita terus-menerus, misalnya kita buat permisalan apa nih, Mas Wika ini NPD-nya, aku tuh orang yang prestatif, yang bakatnya banyak, selain public speaking, juga pintar olahraga, juga atlet hebat, juga model. Padahal sebetulnya pencapaiannya ya enggak gitu juga ya. Mungkin olahraganya paling cuma sebatas dia menang di kompetisi tarkam gitu ya. Terus modelnya juga cuma model kampus, tapi dia ceritanya yang berlebihan. Nah, kadang kalau kita bilang, kamu jangan terlalu sibuk, ingat kuliahmu. Mungkin karena dengan pencapaian itu, kuliahnya Mas Wika terhambat misal ya, seperti itu. Nah, kita mau ngasih nasihat, jelas dia nggak terima. Karena dia pasti akan merasa, enggak, kuliahku tuh seperti ini bukan karena kesibukanku, tapi karena emang dosennya yang susah. Nah, karena orang narsis itu cenderung menyalahkan, lagi-lagi cenderung menyalahkan orang lain. Dia tidak mau menyalahkan dirinya sendiri ya. Jadi, caranya ya dengan memberi contoh. Misal saya temannya Mas Wika, ya saya memberi contoh,
atau dengan mengajak, jangan pernah menegur tapi mengajak untuk sekarang waktunya ini nih diskusi panel yuk, kita sekarang diskusi panel yuk, nah, seperti itu. Atau dengan kita menyibukkan diri tapi kita mengajak dia menyibukkan diri di akademik ya, karena kan yang lagi kita sasar kan akademiknya masih kayak lemah seperti itu, karena kita mengajak Mas Wika untuk lebih terpapar dengan dunia akademik seperti itu sih. Jadi dengan memberikan teladan, memberikan contoh, atau mungkin mengajak dengan cara afirmasi positif, bukan dengan menyalahkan. Lagi-lagi orang NPD haram hukumnya untuk disalahkan karena dia tidak pernah merasa salah. Cenderung kalau dia disalahkan, dia malah akan balik menyalahkan orang lain yang menjadi penyebabnya dia gagal. Karena itu tadi salah satu gejalanya adalah sensitif terhadap kritik dan eksploitasi manipulatif. Berarti kalau disebutkan tadi kan kita harus mempunyai kesadaran untuk mencontohkan ya dokter ya. Ya. Namun berarti harus mencontohkannya berulang kali dok ya. Betul sekali. Gak bisa hanya sekali gitu. Gak bisa. Harus terus sehingga itu menjadi habit ya dokter ya. Betul. Dan memberikan afirmasi positif aja. Kan afirmasi positif itu bisa dengan cara kita memuji tapi tidak berlebihan. Seperti itu. Karena memang dia sangat haus akan pujian. Baik dokter, terima kasih. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Sofia .azh. Dok, saya punya teman dekat yang suka flexing dan bahkan sedikit mengganggu. Gimana ya dok cara untuk mengingatkan tapi dengan halus biar dia enggak tersinggung? Seperti itu. Ya. Flexing apa dulu nih? Nah, flexing apa dulu tuh, Sofia? Biasanya cenderung ke barang ya, flexing ya, cenderung ke materi ya. Ya kalau lagi-lagi ya, kalau kita menegur itu malah nanti jadi bumerang buat si Mbak Sofi ya, mungkin kalau yang namanya benar Mbak Sofi, nanti akan jadi bumerang tuh Mbak Sofi, karena pasti nanti Mbak Sofi yang akan disalahkan oleh temennya yang si NPD tadi ya. Jadi mungkin cara yang paling efektif adalah Mbak Sofi memberikan contoh bahwasanya dengan dengan bergaya hidup sederhana tanpa harus semuanya ditunjukkan, itu sesuatu yang juga jauh lebih positif daripada sekedar flexing. Atau bisa jadi mungkin membatasi menyampaikan ke temennya, yuk sekarang flexingnya dibatasin sehari berapa kali. Nah mungkin bisa seperti itu dengan pelan-pelan ya. Jadi memang benar-benar secara halus, dan jangan sampai ada kata-kata kamu nggak boleh kayak gitu. Nah, jangan sampai ada kata-kata tidak, karena bagi orang narsistik itu anti kata-kata tidak seperti itu. Atau kamu salah nih, nggak boleh. Jadi ya kita harus coba deh flexingnya dikurangi. Nah seperti itu. Jadi dengan cara yang lebih asertif gitu. Asertif ya, betul. Lebih smooth ya, bukan dengan frontal tidak atau kamu salah. Nggak bisa, susah sekali. Nanti yang ada jadi malah dibalik. Marah balik dia ya. Betul. Yang pengen harus asertif sehingga tidak membuat emosi. Betul. Kembali ya, tidak memancing emosi si teman yang NPD tadi dan yang suka flexing tadi. Atau mungkin bisa diberikan contoh-contoh kutipan-kutipan dari orang-orang yang memang berhubungan dengan agama ya, mungkin ya, karena kalau dalam hal flexing ini kan juga bertentangan dengan agama ya. Nah bisa kutipan-kutipan dari suatu ayat atau dari suatu kutipan-kutipan orang yang memang pintar, atau kutipan-kutipan para filosof di zaman dahulu, itu bisa dimasukkan mungkin ke story WA. Atau bisa jadi kita ngomong nih ke Mbak Sof, aku nemu kutipan bagus nih, kayaknya keren nih, bisa kita implementasikan dalam hidup kita. Nah seperti itu. Jadi mengajak dia untuk seolah-olah sebetulnya ini aku ngingetin aku loh, bukan kamu, tapi sebetulnya tujuan utama kita tuh ngingetin dia gitu. Tapi direfleksikan ke diri kita dulu untuk mengingatkan teman kita ini. Memposisikan diri ya, supaya kita yang seolah-olah sebetulnya mengingatkan kita, tapi tujuan utamanya mengingatkan si NPD tadi. Ya, jadi biar si NPD tadi nggak merasa kok aku yang dinasihatin, kan aku nggak seperti itu.
Berarti Emang susah-susah gampang sih menghadapi NPD NPD ini. itu, iya. Berarti tadi kan terkait flexing ya dokter. Itu Iya. berarti merupakan bagian dari narsistik ya dokter? Iya betul, karena kan dia ingin diakui Diakui. bahwasanya dia orang kaya, dia orang yang mampu. Padahal sebenarnya apa yang difleksikan belum tentu itu miliknya, betul nggak? Yang sekarang sudah sering terjadi dan sudah banyak beberapa aktor flexing yang ternyata ketahuan kan ternyata itu barang miliknya. Iya. Harusnya itu bisa menyadarkan teman-teman remaja kita, teman-teman dewasa muda kita yang ada di luar sana bahwasanya apa yang dilihat di media sosial itu tidak 100% nyata. Ya namanya dunia maya kan. Iya. Ya kebanyakan mayanya daripada nyatanya. Betul sekali. Dan tadi dokter yang telah disampaikan itu gejalanya kan ada banyak dokter. Ya kan, seumpama gejalanya hanya satu saja, hanya flexing saja. Berarti apa bisa dikatakan dokter bahwasannya NPD ini tidak sepenuhnya NPD, namun ada berapa persen NPD ada? Iya. Apa bisa dikategorikan seperti itu dok? Bisa, kalau berdasarkan kriteria diagnosis yang saya sebut tadi ya, yang dari DSM atau diagnosis multiaksial, skala mental disorder, itu seseorang dinyatakan menderita NPD jika telah memiliki atau telah mengalami 5 dari 9 gejala yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau sudah kita lihat nih ada 5 gejala yang dia alami, dia lakukan, dia miliki dari 9 gejala yang saya sebutkan tadi, berarti dia sudah bisa kita anggap sebagai seseorang yang menderita gangguan kepribadian narsistik. Tapi kalau kurang dari 5, kemungkinan itu hanya sebagai ciri kepribadian narsistik. Karena kan kita semua manusia itu sebetulnya masing-masing manusia itu memiliki yang namanya ciri kepribadian. Tapi satu manusia itu tidak hanya memiliki satu ciri kepribadian, ada beberapa ciri kepribadian yang bisa kita miliki. Biasanya minimal 2 ciri kepribadian, tapi yang dominan memang biasanya 1. Nah, selama seseorang ini hanya memiliki kurang dari 5 gejala atau tanda-tanda yang kita ketahui dari 9 itu, berarti orang itu hanya sebatas memiliki ciri kepribadian narsistik. Dan itu biasanya tidak terlalu mengganggu orang lain dan tidak terlalu mengganggu dirinya sendiri. Siapa sih yang nggak pengen dipuji? Mas Vika berpenampilan seperti ini tujuannya untuk apa? Pengen dipuji kan? Oh apa hanya untuk rapi. Oh gitu ya betul ya. Nah itu bisa kontrol diri kan. Nah ini berarti hanya sebatas ciri kepribadian saja. Semua orang siapa yang tidak ingin lah seperti itu. Cuman bedanya kita dengan orang narsistik, kalau kita sudah kita dengan orang lain tersenyum melihat kita berpenampilan seperti ini, kita sudah senang. Kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri. Tapi kalau untuk orang NPD tidak cukup hanya senyum. Gimana nih penampilan gue? Kamu kok nggak ini sih ya? Seperti itu. Kamu diem aja sih. Ada kelebihannya itu dokter. Ini mungkin catatan juga bagi sahabat Merah Putih. Mungkin setelah nonton live ini ya dokter ya, ada temennya mungkin yang berpenampilan rapi gitu kan, nanti bilang jangan bilang NPD, ini terlihat kan istimewa ya, ini iya beda ya. Tadi disebutkan ada 4 ya dokter ya, 5 dari 9. Dan beda ya, kalau orang yang suka tampil terus suka foto suka selfie itu bukan narsistik loh ya, beda lagi. Itu orang yang suka mencari perhatian, itu nanti beda lagi, itu namanya histrionik. Kepribadian histrionik. Wah kayaknya perlu ada sesi lagi untuk membahas itu. Ya, seperti itu. Itu namanya histrionik. Jadi beda. Jadi orang-orang yang suka selfie, suka foto-foto itu belum tentu dia narsistik. Tergantung perspektifnya. Dia pengen dipuji atau dia hanya sekedar mencari perhatian saja. Lalu langsung saja kita ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu ada dari, ini agak susah ya. Ayuika berarti. Dok, kalau ada orang yang sering banget cerita tentang pencapaiannya, tapi saat kita cerita, dia selalu kembali menceritakan dirinya sendiri. Itu termaksud self-love atau ada kecenderungan narsis gitu. Misalnya kalau kita cerita gitu kan, dan dia malah menceritakan dirinya sendiri.
Ya, kalau sekedar menceritakan pencapaian-pencapaian dirinya sendiri itu sudah mulai ada kecenderungan narsistik. Tapi apakah itu menjadi suatu gangguan kepribadian narsistik? Belum tentu. Kalau dia hanya menceritakan pencapaian-pencapaiannya, kemungkinan itu cuma kecenderungan kepribadian atau ciri kepribadian narsistik saja. Kapan dengan suatu seseorang yang menceritakan pencapaiannya, seseorang yang sering sekali bilang aku tuh gini, kalau kamu tuh gitu. Nah, kapan bisa berubah menjadi gangguan kepribadian jika dalam menceritakan pencapaiannya tuh dia sudah mulai meremehkan orang lain atau meremehkan si temannya tadi. Kalau kamu mah cuma gitu, kalau aku tuh enggak. Tapi kayak beradu nasib gitu ya, dokter. Nah, iya. Tapi beradu nasibnya enggak yang meremehkan orang lain seperti itu. Itu yang ciri kepribadian. Tapi kalau sudah jatuh ke gangguan, itu berarti sudah mulai meremehkan. Okay. Dan menganggap orang lain level di bawah, levelnya sudah di bawah. Berarti itu lebih ke cenderungan narsistik. Iya, karena hanya bercerita ya, tidak sampai menjatuhkan dan meremehkan orang lain. Ada pertanyaan selanjutnya, apakah meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental justru membuat orang mudah membela diri atau orang lain dengan istilah NPD? Enggak. Oke. Ya, dengan menyadarkan diri kita untuk menjaga kesehatan mental kita itu justru bisa jadi kontrol diri kita, malah sebaliknya, bukan menjadi kita dikit-dikit self diagnosis sebagai itu suatu NPD, bukan. Jadi dengan menjaga kesehatan mental kita bisa lebih mengontrol diri kita, mengontrol perilaku kita, mengontrol pola pikir kita. Seseorang biasanya menganggap itu self diagnosis, dia NPD tuh, atau aku nih NPD. Mohon maaf, biasanya itu karena si orang tersebut atau si teman-teman ini mudah terpapar atau mudah terpengaruh atau mudah tersugestif saat dia melihat sosmed yang lagi viral seperti itu. Jadi memang kita harus bisa mengkontrol saat kita menggunakan sosial media dalam keseharian kita. Seperti itu sih, Mas Wika. Ya. Jadi perlu banget kita menjaga kesehatan mental, tapi bukan berarti dengan menjaga kesehatan mental itu malah menjadi tempat untuk kita menganggap diri kita NPD. Enggak, itu salah besar sih. Nah, kebanyakan teman-teman self diagnosis itu karena dia istilahnya kalau zaman dulu tuh latah gitu ya. Nah, dia FOMO, ya benar. Kalau istilah sekarang, aduh kok saya bilang latah ya, tua banget ya sesuai usia. Benar, FOMO ya. Jadi dia FOMO dengan yang lagi viral seperti itu. Padahal belum tentu si dianya atau si temennya itu adalah seseorang yang NPD. Lihat dokter, karena ini banyak sekali pertanyaan dan waktu kita pasti terbatas ya dokter ya. Ini ada satu pertanyaan ya, atau boleh langsung saja bisa sampaikan ke WA kalau ada pertanyaan. Kita balas by WA ya. Baik. Saya bacakan yang terakhir mungkin dokter ya. Iya. Bagaimana peran profesional kesehatan mental dalam meluruskan kesalahpahaman akibat self-diagnosa NPD? Ya. Peran kita sebagai tenaga kesehatan ya, terutama teman-teman psikiater, teman-teman psikolog, mungkin kita lebih banyak untuk memberikan edukasi, baik itu edukasi secara langsung dalam bentuk penyuluhan, atau bisa juga edukasi secara online atau sosial media seperti yang kita lakukan ini ya Mas Wika. Jadi kita lebih banyak memberikan penjelasan tentang apa sih definisi dari NPD, apa saja gejalanya, lalu apa saja penyebabnya, dan siapa saja yang bisa menderita atau bisa mengalami suatu gangguan NPD. Kita harus sering-sering ya melakukan sosialisasi, dan baik itu melalui media sosial, secara offline ataupun secara langsung ya, direct atau indirect. Dan yang kita jelaskan harus benar-benar deal ya, mulai dari definisi, dari penyebab, faktor penyebab, dari gejala-gejala. Dan gejala yang kita sampaikan ini harus berdasarkan teori yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi berdasarkan kajian pustaka yang memang sudah dipertanggungjawabkan. Jangan asal-asal comot dari artikel-artikel yang tidak
bisa kita validasi secara ini ya, secara valid ya, seperti itu. Dan ditambah lagi dengan faktor-faktor apa saja yang mencetuskan terjadinya NPD, seperti itu. Oke. Terima kasih dokter atas jawabannya, dan mengingat waktu kita sudah habis, buat teman-teman dikit dulu pertanyaannya karena sesi sudah habis. Kami terima kasih karena teman-teman sudah gabung di live sampai akhir. Usai sudah live kita kali ini teman-teman. Demikian live Talk dengan topik self-love atau self-obsessed, mengenal gangguan kepribadian narsistik atau NPD bersama Dr. Adinda Istantina SPKJ, dosen Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Jadi benar yang disampaikan dokter, NPD itu merupakan gangguan kepribadian yang ditandai ya dokter, dengan rasa kepercayaan diri dan kebutuhan validasi yang berlebih ya dokter ya. Dan menurut DSM, seorang bisa disebut NPD jika memenuhi setidaknya 5 dari 9 kriteria gejala ya dokter. Apabila sahabat merah putih menemui teman atau keluarga dengan kecenderungan narsistik atau NPD, bisa bertemu bantuan profesional ya sahabat merah putih. Oke, mungkin dari dokter ada statement atau informasi tambahan terakhir dokter yang disampaikan untuk sahabat merah putih. Ya, oke, sebagai manusia perlu kita ingat bahwasanya kita memiliki batasan, kita memiliki kelebihan, kita juga memiliki kekurangan. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah kita mengupgrade kelebihan kita dalam batas tertentu, dan tetap saat kita sudah memiliki pencapaian di titik tertentu, kita tetap harus kembali menginjak bumi. Karena kita sebagai manusia, kita tetap memiliki kekurangan, di mana kekurangan itu bisa jadi hambatan untuk pencapaian kesuksesan yang sebelumnya jika kita tidak mawas diri. Salam sehat jiwa dan raga untuk teman-teman semua. Siap selalu untuk mengenali diri, dan jangan lupa untuk self love sebatasnya sepertinya. Oke, terima kasih dokter. Dan apabila sahabat merah putih memiliki beberapa pertanyaan terkait pendaftaran mahasiswa baru atau PMB Untak Surabaya, terutama di Fakultas Kedokteran, teman-teman bisa melalui layanan konsultasi PMB Untak Surabaya di nomor 0811-300-1716. Saya ulangi, 0811-300-1716, atau bisa langsung datang ke kantor PMB di Jalan Semolawaru nomor 45 Surabaya, tepatnya di Gedung R. Sungkoyono, lantai 1 Untak Surabaya. Selamat pagi dan sampai jumpa di Talk selanjutnya. Dadah!